Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. الآية صدق الله العظيم. يا أيها الحاضرون الكرام، قبل بداية الكلام هيا بنا نشكر الله تعالى الذي قد أعطانا نعمة كثيرة حتى نستطيع أن نتوجه في هذا اليوم المبارك. صلاة وسلاما دائمين متلازمين على حبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم الذي قد حملنا من الظلمات إلى النور. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, 6 tausiah saya ingin memulai dengan sebuah kebun. Jalan-jalan ke Bogor Utara, jangan lupa singgah di kebun raya. Kalau kita punya semangat kerukunan yang membara, masa depan Indonesia akan lebih terbuka. Baiklah hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan jadikannya tahun 2023 sebagai tahun kerukunan umat beragama, pada dasarnya itu adalah upaya Kementerian Agama untuk mengantisipasi kemungkinan perpecahan yang akan terjadi di masyarakat, terlebih di masa seperti ini, di saat pergolakan politik sedang semakin hangat. Tahun politik adalah masa di mana semua aktivitas politik, mulai dari kontestasi, kampanye, pemilihan umum, mendominasi perhatian masyarakat. Positifnya, melalui hal ini kita bisa bersama-sama berpartisipasi secara aktif, meningkatkan kesadaran berpolitik, dan bahkan membuka ruang-ruang diskusi mengenai isu-isu penting yang ada di Indonesia. Tapi di sisi lain, tahun politik juga dapat menimbulkan resiko yang cukup besar, seperti munculnya polarisasi, konflik, kemudian disinformasi, dan bahkan politik identitas yang juga berpotensi pada politik kekerasan. Bukan hanya ketegangan dan permusuhan yang akan muncul, tetapi juga perpecahan dan hilangnya damai di Indonesia ini, na'udzubillahi min dzalik. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu upaya yang dilakukan oleh Kementerian Agama untuk mewujudkan tahun 2023 sebagai tahun kerukunan umat beragama menyambut tahun politik di 2024 nanti adalah salah satunya dengan menggencarkan, menggaungkan, mengoptimalkan penguatan moderasi beragama di berbagai sektor. Salah satunya ditandai dengan muncul terbentuknya kampung moderasi beragama di 6.000 titik KUA di seluruh Indonesia. Selain itu, Kementerian Agama juga membangun kerjasama dengan lintas sektoral, dan hal ini Bawaslu, kepolisian, untuk membentuk penyuluh siaga yang akan diresmikan dalam waktu dekat ini. Baiklah hadirin rahimahullah, lalu mengapa harus ada kerukunan umat beragama? Yang pertama, karena pada prinsipnya semua agama mengajarkan kerukunan dan kedamaian. Semua orang yang beragama percaya bahwa Tuhannya lah yang menciptakan semua manusia ini dalam keberagaman. Dalam Islam contohnya maktub Quran surah Al-Maidah ayat 48, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidah. Allah berfirman, jikalah aku berkehendak untuk menciptakan satu umat saja di muka bumi. Tapi apa kata Allah? Walakin liyabluwakum fima atakum. Tapi akulah yang menciptakan keberagaman. Akulah yang menciptakan perbedaan, kata Allah. Untuk apa? Fastabiqul khairat, yaitu untuk kita bersama-sama saling berbuat kebaikan, bukan untuk berpecah belah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kedua, mengapa harus ada kerukunan umat beragama? Yaitu karena Indonesia merupakan bangsa yang majemuk, terdiri dari beragam agama, budaya, suku, dan bahasa. Keberagaman yang dimiliki oleh Indonesia adalah sunnatullah, yang mana ini harus terjadi dan tidak bisa dihindari oleh siapapun.
melalui keragaman ini akan memunculkan kemajuan jika ia dirawat dengan sebaik-baiknya. Sebaliknya, jika keragaman ini justru tidak dirawat dengan sebaik-baiknya, maka akan melahirkan perpecahan dan anti-perdamaian. Seperti contoh Pakistan memisahkan diri dari India karena dia tidak mau mengakui perbedaan agama. Pakistan memisahkan diri dari Bangladesh karena Bangladesh tidak mau menerima perbedaan kebudayaan dan warna kulit. Uni Soviet dulunya dia adalah negara adikuasa, negara adidaya, bersama-sama dengan Amerika memimpin dunia. Tapi apa yang terjadi sekarang? Dia terpecah belah menjadi negara-negara kecil yang justru sekarang sulit untuk disatukan kembali. Tapi lihatlah di Indonesia. Di Indonesia ini kita beragam dalam 1360 suku, tapi kita tetap bersatu. Indonesia ini kita beragam dalam 726 bahasa, tapi kita tetap satu. Dari sekian banyak agama dan aliran kepercayaan yang ada, kita tetap bersatu dalam satu bingkai, satu nama, yaitu bangsa Indonesia. Inilah yang kemudian mengilhami bangsa Indonesia untuk merdeka, bersatu dalam keberagaman, sehingga disebutkan bahwasanya kemerdekaan itu adalah atas berrahmat Allah yang Maha Kuasa. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh sebab itu menjaga dan memelihara kerukunan umat beragama adalah kewajiban kita bersama. Dimulai dengan kita melakukan upaya-upaya sosial yang ditanamkan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam suatu hadis diriwayatkan an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taqata'u wa la tadabaru wa la tabaghadu wa la tahasadu wa kunu ibadallahi ikhwana. Rawahu muttafaqun alaih. Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taqata'u, janganlah kalian memutuskan hubungan hanya karena perbedaan pilihan suami dan istri memutuskan perkawinan. Wala tadabar, dan janganlah kalian saling membelakang hanya karena perbedaan kaos yang dipakai dengan teman tidak saling bersapa. Wala tabaghadu wala tahasadu, dan janganlah kalian saling membenci, saling mencaci maki, saling menghasut hanya karena perbedaan partai, menyebarkan berita hoax, menyebarkan berita-berita bohong, fitnah, dan bahkan ujaran kebencian. Tapi kata Nabi apa? Wa kunu ibadallahi ikhwan, dan jadilah kalian sebagai hamba Allah yang bersaudara. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, nampaknya kerukunan merupakan hal yang sangat mudah untuk diucapkan, tapi sulit untuk diamalkan. Walaupun begitu, dengan semangat persatuan dan kerukunan, serta diimbangi dengan nilai-nilai universal, kerukunan adalah sebuah keniscayaan. Karena sejatinya tidak ada yang namanya konflik agama, tidak ada yang namanya konflik budaya, yang ada hanyalah kesenjangan sosial, kesenjangan ekonomi, dan kepentingan politik yang kemudian dibungkus dalam isu agama atau konflik bernuansa agama. Maka melalui tausiah ini, saya berharap dapat memberikan inspirasi dan motivasi kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk menjunjung tinggi persatuan melalui cara-cara yang damai. Mari luruskan shaf, rapatkan barisan, dan galakan persatuan dan kerukunan. Tingkatkan kerukunan, kerukunan intern umat beragama, kerukunan antar umat beragama, dan kerukunan umat beragama dengan pemerintah. Terima kasih untuk setiap kita yang mau belajar mengenal, belajar menghargai, mau memahami, dan tidak malu untuk menunjukkan identitas diri. Ini adalah demi aku, kamu, dan keberagaman Indonesia. Mari kita rayakan keragaman dalam bingkai kerukunan. Selamat Hari Amal Bakti ke-78 Kementerian Agama. Indonesia hebat bersama umat. Akhirnya saya tutup tausiah ini dengan sebuah pantun. Melihat ular langsung terkejut, apalagi melihat makhluk halus. Kalau ini kerukunan ini tetap berlanjut, bolehlah kita saling menyayangi dengan tulus. Sekian yang bisa saya sampaikan. Tutup dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Cuci tangan sampai bersih. Cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.